Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak pernah berhenti. Sampai dengan detik ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Maka hadirnya kita di sini adalah dalam rangka membuktikan rasa syukur kita, mewujud nyatakan rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini akan dicatat sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis Arba'in An-Nawawi, kumpulan hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi dalam satu kitab kecil. Insya Allah total ada sekitar 42 hadis, yang hadis-hadis yang merupakan inti dari ajaran Islam. Kita sampai pada hadis yang ke-31 tentang amalan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Kita baca hadisnya. Al-hadisul hadi wassalasun an Abil Abbas Sahal ibni Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wajhad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah. Dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun, ada laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa sahabat itu kalau bertemu dengan Nabi, apalagi waktu bertemu secara pribadi, ini betul-betul dimanfaatkan untuk mengambil intisari kehidupan. Satu di antaranya riwayat ini. Ya Rasulullah, dullani ala amalin. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang apabila aku lakukan, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Bukankah ini merupakan sebuah keutamaan yang luar biasa ketika kita mampu menjaga dua jalur komunikasi. Duribat alaihi mudillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu tidak akan sampai kepada kebaikan sebelum ia menjaga dua jalur komunikasi secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada sesama. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban. Seperti biasa, jawaban beliau itu jawami'ul kalim, jawaban yang singkat, jelas,
dan menjadi rumus kehidupan. Apa jawab beliau? Ishad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, pasti Allah akan mencintaimu. Washhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di antara manusia. Yuhibbukan nas, maka pasti kamu akan dicintai manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 4102. Syekh Al-Albani, ulama hadis kontemporer, di dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah menyatakan bahwa hada hadisun hasanun sahihun. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Baik, kita ambil poin-poin penting sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang pertama, arti az-zuhdu atau zuhud ini artinya adalah meninggalkan. Maksudnya adalah kita meninggalkan kerakusan dan ketamaan kita kepada dunia. Jadi kita ambil dunia ini yang pokok-pokok saja. Kemudian lebih kepada kita itu mencari akhirat. Seperti yang berkali-kali saya sampaikan dalam forum kuliah subuh ini juga, bahwa orang Islam itu memang tidak dilarang untuk kaya, bahkan diharuskan untuk kaya. Tetapi kekayaan yang ada di tangannya ini digunakan untuk bekal akhirat. Karena kita ini produk akhirat. Kita ini akan kembali ke kampung akhirat. Kita ini akan mudik nanti ke akhirat. Dunia ini bukan tempat kita untuk menghabiskan kesenangan, bukan. Tetapi dunia ini adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyak bekal akhirat. Oleh karena itu kan Rasulullah menyatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang dia mengumpulkan bekal akhiratnya ketika dia berkesempatan beramal di dunia ini. Wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi amalan-amalannya ini nanti akan bisa dia nikmati kelak di hari akhirat. Di hari yang sebenar-benarnya kehidupan yang hakiki. Maka di dunia dia hanya mengambil seperlunya saja. Hajat dorurinya saja, kebutuhan pokoknya saja, kebutuhan primernya saja. Selebihnya ia gunakan untuk bekal akhiratnya. Ia tasarrufkan hartanya itu untuk kemaslahatan umat. Seperti Utsman bin Affan itu, yang fenomenal ceritanya sampai sekarang ini. Utsman bin Affan itu akan terus mendapatkan aliran pahala ketika dia membeli sumur raumah di Madinah itu. Ini kan sudah pernah dengar ceritanya itu. Ketika itu Madinah kekeringan, hanya ada satu sumur yang mengalirkan air agak banyak, dan ini milik Yahudi lagi. Melihat situasi yang menguntungkan begitu, Yahudi ini kan kapitalis. Tentu dia memanfaatkan itu, akhirnya dia jual air itu dengan harga yang mahal. Dan orang mau tidak mau harus beli itu, karena air termasuk kebutuhan pokok, bisa tidak ya. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan di hadapan para sahabat, siapa yang ingin nanti di surga dia mendapatkan air telaga yang tidak pernah kering, maka belilah itu sumur raumah itu. Utsman bin Affan mendengar motivasi Rasulullah ini tidak pikir panjang, langsung ia temui itu Yahudi pemilik sumur itu. Dia nego. Rupanya Yahudi ini juga tidak gampang untuk melepas sumur itu, karena itu penghasilan yang meyakinkan dan betul-betul menjanjikan ketika itu. Apa kata Utsman? Baik, saya kalau Anda tidak mau menjual itu, coba saya tawar sekali lagi dengan harga 3 kali lipat. Tetap tidak mau Yahudi. Kasarannya kalau di sini pasarannya 2 juta, dibeli oleh Utsman itu 6 juta. Tak bayar 6 juta. Yahudi masih tidak mau. Tapi karena Utsman ini juga seorang bisnismen, seorang yang pemikiran bisnisnya itu jauh ke depan, akhirnya Yahudi ditawari lagi.
Bagaimana kalau tetap saya beli 6 juta, tapi saya hanya beli separuh. Artinya separuh itu 1 hari itu milik saya, 1 hari milikmu. Tergiur sudah Yahudi ini. Wah, demikian menjanjikan ini. Saya masih tetap punya hak setengah hari, 1 hari. Setengah ini masih hak saya dengan harga yang 3 kali lipat. Maka Yahudi tadi seolah-olah menang gitu. Baik, kalau begitu deal. Oke, kamu beli 6 juta dan kita paruh nanti sumur itu. 1 hari untuk Anda, 1 hari untuk saya. Oke, dibayar. Di sini cerdasnya Utsman bin Affan. Akhirnya ketika sumur itu menjadi hak Utsman, dia persilakan semua penduduk Madinah mengambil air dan dipeseni. Kalau ngambil jangan sedikit-sedikit ya. Buat sampai bekal besok sehingga besok Anda tidak perlu beli lagi. Besoknya ketika giliran sumur itu milik Yahudi, tidak ada yang datang. Semakin lama Yahudi ini berpikir, ini kalau seperti ini saya nggak dapat apa-apa dari sumur ini. Akhirnya kemudian dia datangi Utsman, kalau gitu sampai beli saja semua sudah, saya nggak bisa mendapatkan apa-apa dari sumur ini. Akhirnya dibeli oleh Utsman. Sampai sekarang sumur itu masih ada, 1400 tahun yang lalu, dan itu terus bermanfaat. Bahkan sebagian hasilnya sekarang ini digunakan untuk membantu anak yatim. Bahkan di sekitar sumur itu konon katanya ada sekitar 1500 tumbuhan kurma yang nomor 1. Ini contoh orang yang cerdas, yang zuhud di dalam dunianya. Dia memegang dunia dan dia kendalikan dunia itu untuk menuju akhiratnya. Karena memang kita juga harus kaya di dunia ini. Rasulullah kan mengatakan laisa fi khairikum, bukanlah seorang yang terbaik di antara kamu man taraka dunya li akhiratihi. Orang yang meninggalkan dunia hanya untuk akhiratnya saja. Ibadah saja tidak mau kerja, yang tidak produktif. Akhirnya ekonomi akan dikuasai oleh orang-orang kapitalis, orang-orang di luar Islam. Tidak begitu Islam itu. Kuasai ekonomi, ini faktor penting. Kuasai politik ketatanegaraan. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi walal akhirah li dunyahu. Dunia saja juga tidak benar. Hatta yusiba minhuma jami'an, kata Rasulullah, hatta sampai ada balance, keseimbangan antara keduanya. Fa inna dunya balagun ilal akhirah. Karena dunia ini adalah kendaraan kita menuju akhirat. Ini cerdasnya ajaran Islam itu kayak begitu. Maka orang Islam itu dilatih untuk cerdas. Dunia ini jangan kita jauhi, jangan kita hindari, kita rebut, kita raih untuk kebahagiaan akhirat. Sehingga zuhud di sini menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud ini artinya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Wal wara', sedangkan wara' artinya adalah tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang bisa membawa mudarat di akhirat. Jadi ada zuhud, ada wara'. Artinya kita betul-betul harus memanfaatkan dunia ini, jangan sampai melupakan Allah. Itulah makanya ketika sudah seperti itu, yuhibbukallah. Tidak heran kalau kemudian Allah cinta kepada kita. Hartanya adalah zikrullah, pangkat dan jabatannya adalah zikrullah. Dalam rangka semua itu mengacu kepada zikir kepada Allah, mengacu kepada ingat akan kebesaran kekuasaan Allah. Pelajaran berikutnya menunjukkan bahwa ashabur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhrasun nas. Kita lihat demikian para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang demikian semangat dan tamak kepada kebaikan. Tamak kepada kebaikan. Kalau ada peluang-peluang kebaikan, mereka itu selalu berupaya untuk as-sabiqun, berlomba-lomba, mendahului. Jadi ketika Rasulullah tadi ngomong kayak begitu, Utsman ini langsung pamit, langsung dinego. Ini hebatnya sahabat Rasulullah itu kayak begitu. Maka Rasulullah demikian membanggakan para sahabat-sahabatnya itu. Ashabi kan nujum, kata Rasulullah. Sahabat-sahabat itu laksana bintang yang gemerlapan di angkasa. Yang mereka itu menampilkan sinar-sinar keimanannya, mampu menjadi penerang. Ini generasi terbaik sahabat. Pelajaran yang berikutnya,
Ketika manusia itu bersemangat hanya untuk mengumpulkan harta dan perbendaharaan dunia tanpa berpikir akhiratnya, yakinlah maka nanti orang seperti ini akan mengalami kerugian dan penyesalan. Maka satu-satunya perniagaan yang menguntungkan itu hanya ketika kita berniaga dengan Allah. Surat As-Saff itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku berikan satu perniagaan yang tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu berniaga dengan Allah. Itulah yarjuna tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Terakhir kita kutip ucapan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Beliau menyatakan, sungguh dunia ini telah pergi meninggalkan kita dan pasti akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat akan datang di hadapan kita. Jadi dunia ini pasti akan kita tinggalkan dan akhirat pasti akan kita jumpai itu. Maka ada golongan orang-orang yang merupakan hambanya dunia, hidupnya hanya digunakan untuk dunianya ini saja, dia lupa akhiratnya. Dan ini ada pengikutnya. Tapi juga ada orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman, yang mindset hidupnya, tujuan hidupnya adalah akhiratnya. Maka beruntunglah orang yang di dunianya ini nanti dia itu bisa memanfaatkan untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan sehingga di akhirat dia nanti akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kedua ini, bisa masuk ke akhirat, ke surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita gunakan kesempatan kita di dunia ini untuk mengumpulkan bekal amal. Dan mudah-mudahan kita nanti berombong-rombongan seperti ini. Karena tadi dibaca oleh imam itu, nanti orang masuk surga dan masuk neraka itu berombong-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan nanti orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang golongan akhirat ini, kelompok yang mengedepankan akhirat ini akan masuk ke dalam surga berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ketika dia sampai di pintu surga dibukakan oleh malaikat dengan penuh keramahan, seraya diucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera bagi Anda semua, silakan masuk ke dalam surga Allah, masuk ke dalam ridhonya, radiyatan mardiyah, dan tinggallah di dalam surga ini khalidin, selama-lamanya. Alangkah bahagianya kalau kita seperti itu. Maka kita jaga kesatuan jamaah ini, mudah-mudahan kita nanti bisa masuk surga berjamaah. Karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu tambahan ilmu yang bermanfaat dan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa mengubah mindset hidup kita dari dunia menjadi kehidupan akhirat. Mari dunia ini kita naiki sebagaimana kendaraan yang akan menghantarkan kita kepada surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna